Waktu itu berlalu dengan sangat cepat. Ya, saya sekarang sudah di atas umur 35 tahun dan saya berasa setelah saya umur di atas 30 itu waktu benar-benar lewatnya tahun demi tahun itu cepat sekali. Saya berasa baru Januari 2025, tiba-tiba udah Januari 2026. Dibandingin pada saat saya masih umur 20-an. Nah, 1 bulan terakhir ini sebenarnya saya cukup merenungi ya, apa saja yang saya pelajari dalam hidup saya sampai dengan umur sekarang dan apa yang bisa saya share ke teman-teman. Jadi sebenarnya poinnya ada banyak sekali ya, tapi saya merasa ada 8 poin yang sangat penting, yang dimana kalau misalnya teman-teman masih muda menjalankan 8 poin ini, maka teman-teman akan bisa menghindari kesalahan yang saya lewati. Jadi poin yang pertama itu adalah jangan menjadi orang yang gak enakan. Jadi saya pribadi itu adalah orang yang gak enakan tadinya. Jadi kalau misalnya ada orang minta segala sesuatu, itu saya pasti bantu. Misalnya teman-teman ada yang nanya untuk pergi ke satu tempat yang saya nggak mau nih, saya akan bilang iya. Karena saya adalah orang yang gak enakan. Takutnya kalau misalnya saya tolak, nanti teman saya marah, nggak mau jadi teman saya. Nah, saya mempelajari bahwa menjadi orang yang gak enakan itu nggak bagus, itu di atas umur 25. Ya sekitar umur 28, 29 baru mulai sadar. Baru bisa benar-benar menghilangkannya di atas umur 30. Tapi alangkah baiknya kalau misalnya saya dari umur 20 sudah bisa menghilangkan sifat gak enakan ini, menurut saya hidup saya akan menjadi jauh lebih baik. Karena di dunia ini banyak sekali orang yang gak segan untuk memanfaatkan kita kalau dia tahu bahwa kita adalah orang yang gak enakan. Ya, jadi kalau misalnya kamu adalah orang yang gak enakan, kamu harus menyadari itu dulu yang pertama. Dan kamu harus buat satu komitmen di mana kamu mau menghilangkan sifat ini. Caranya gimana? Ya dari menolak. Menolaknya dari hal-hal kecil dulu. Jadi kalau misalnya teman kamu ada yang ngajak kamu untuk keluar, melakukan sesuatu yang kamu nggak mau, kamu jangan langsung jawab di tempat. Kamu minta waktu untuk jawab secara tertulis. Nanti secara tertulis, kamu tulis kamu nggak mau. Ini latihannya dilakukan dengan tertulis dulu. Saya juga begitu. Nanti lama-lama kamu tolak dengan ucapan, setelah kamu udah bisa, lama-lama akan terbiasa. Itu tuh seperti otot. Ya tadinya saya juga pikir saya nggak bisa menghilangkan sifat ini. Sampai akhirnya di atas umur 30 saya berasa saya akhirnya bisa. Gitu ya, karena saya latih untuk menolak. Ya nggak usah mikirin perasaan orang lain. Ya karena ujung-ujungnya semua orang mikirin dirinya sendiri. Dan 100 tahun dari sekarang kita semua udah nggak ada di sini. Ini satu pemikiran yang bikin saya benar-benar menghilangkan rasa nggak enakan ya. Misalnya kita tolak orang marah sama kita. Tapi itu sesuatu yang kita emang nggak mau. Misalnya dia ngajak kita untuk pergi hiking, kita nggak mau. Terus dia marah sama kita. Ya udah berarti dia bukan teman kita. 100 tahun dari sekarang dia juga udah mati, kita juga udah mati. Ya nggak usah pikirin perasaan orang lain mau bagaimana. Intinya kita lihat diri kita mau atau enggak. Kalau nggak mau ya kita harus bisa tolak. Karena kalau misalnya kita bisa menolak hal yang kecil, nantinya di hal yang besar kita juga bisa menolak. Orang nggak memanfaatkan kita. Apalagi kalau kamu ingin menjadi seorang pebisnis. Kalau kamu ingin membangun bisnis, kamu harus bisa manajemen orang. Kalau kamu orangnya itu adalah nggak enakan, akan susah sekali bisnis kamu itu maju. Poin yang kedua adalah investasi sedini mungkin. Nah ini juga sesuatu yang saya lumayan telat ya. Jadi saya bukan dari umur 15 tahun, 16 tahun sudah mulai investasi ya karena nggak diajarkan oleh orang tua juga ya. Orang tua saya juga tidak melek investasi. Jadi menurut saya investasi ini harus dilakukan sedini mungkin. Karena efek compoundingnya itu bisa lebih panjang. Jadi kalau misalnya kamu sekarang masih umur 18 atau 20, ya kamu mulai investasi dari sekarang. Walaupun misalnya kamu bilang gaji saya cuma 3 juta pak, nggak apa-apa. Setiap bulan 3 juta bisa kamu alokasi berapa? Misalnya 1 juta. Semakin banyak semakin baik ya ketika muda. Karena ketika kamu umur 20 sudah misalnya ada puluhan juta kamu taruh, pada saat kamu umur 40 tahun, puluhan juta itu sudah bertumbuh berkali-kali lipat. Ya tadinya misalnya 20 juta, itu sudah berkali-kali lipat dari 20 juta pada saat kamu umur 40 tahun. Ada 20 tahun compounding. Tapi tentu uang ini harus diinvestasikan. Jadi kamu memang harus alokasi waktu untuk belajar tentang investasi. Oh saham itu apa? Oh ada istilah CAGR. Rata-rata pertumbuhan per tahun dari suatu saham. Saham itu ada yang blue chip, ada yang non blue chip. Terus kripto itu seperti apa, Bitcoin itu apa. Kamu harus alokasi waktu sedini mungkin untuk pelajarin itu semua, supaya pada saat kamu investasi juga benar. Karena kalau misalnya kamu nggak belajar tentang investasi, terus kamu taruh di instrumen investasi yang salah,
Pada saat kamu muda kamu taruh semuanya di yang salah, pada saat umur 40 nanti ya nggak jadi apa-apa juga. Investasinya juga harus benar. Jadi kamu isi kepala kamu dengan ilmu investasi yang benar, dan sedini mungkin kamu taruh uangnya untuk diinvestasikan. Dialokasikan dari yang kamu dapatkan dari sekarang. Jangan tunggu kamu punya uang banyak. Ini yang salah ya. Banyak orang yang bilang ke saya, "Pak, saya tunggu saya punya uang 500 juta baru mulai investasi." Itu salah. Karena ini juga seperti otot. Semakin mudah kamu mulai investasi, nanti kamu akan terbiasa. Ya, ketika uang kamu mulai banyak, kamu terbiasa untuk investasi. Kalau kamu dari muda nggak biasa, dari uang sedikit nggak biasa, pada saat uangnya banyak, kamu nggak akan investasi juga. Gitu. Jadi mulai sedini mungkin. Kemudian poin yang ketiga adalah tanya ke orang yang tepat. Jadi kalau misalnya kamu punya satu goal dan kamu ingin mencapai goal tersebut, tanya ke orang yang sudah mencapai goal tersebut. Ya jangan karena kamu dekat dengan seseorang, kamu tanyanya ke orang tersebut. Padahal nggak tepat, orang itu nggak ada kualifikasinya. Ibaratnya kalau kamu misalnya pengen belajar renang, mungkin nggak kamu nanya ke orang yang nggak bisa berenang. Jadi ada orang nggak bisa berenang, terus dia bilang ke kamu, kalau mau berenang tuh mesti gini, latihannya gini, gini, gini. Mungkin omongannya itu ada yang benar, mungkin, tapi mungkin 10%, 15%, atau mungkin 30%, tapi kebanyakan pasti kurang tepat, karena dia belum mencapai apa yang ingin kamu capai, yaitu berenang. Sama juga dengan hal lain dalam hidup, misalnya kamu ingin berbisnis, ya tanya ke orang yang sudah berbisnis, yang punya bisnis. Kalau kamu tanya ke teman kamu yang nggak punya bisnis, yang dia karyawan, tanya ke orang tua kamu yang juga belum pernah punya bisnis, akan salah, jawabannya akan kurang tepat. Dan ini sering kali terjadi. Saya juga seperti itu pada saat masih muda. Saya dikit-dikit tanya ke orang yang saya kenal. Padahal orang yang saya kenal itu nggak punya kualifikasi untuk menjawab yang saya ingin dapatkan jawabannya. Akhirnya ya jawabannya salah. Apalagi kalau kita orang yang nggak enakan gitu ya dalam diri kita merasa bahwa kita inferior. Kita lihat orang dekat kita ngomong apa, kita ngikutin aja. Wah, tambah salah lagi. Makanya biasakan diri kamu dari sekarang, lihat. Ini orang yang kamu tanya ini punya kualifikasinya nggak menjawab yang kamu ingin dapatkan jawabannya. Nah, ini saya selingan dikit ya, pengen info ke teman-teman yang ingin belajar bisnis atau sudah punya bisnis, ingin mengembangkan bisnis. Bisa coba cek aplikasi Growin yang saya bangun. Ini isinya ada semua ilmu teknis bisnis yang diajarkan dari praktisi. Ini bisa konsultasi tertulis, dan di sini juga ada bootcamp dari nol ya. Jadi kalau memang nggak ada pengetahuan di banyak bidang, digital marketing, ekspor, online shop, bisnis kuliner, itu ada bootcamp dari nol. Nah, lanjut lagi, kemudian poin yang keempat adalah jangan menceritakan semuanya ke semua orang. Ini satu poin penting ya. Jadi kalau kamu misalnya punya satu goal besar, ya biasanya anak muda kalau punya goal besar kan menggebu-gebu ya. Kalau ketemu orang dia ceritain goal, nanti saya pengen punya gedung tinggi, pengen punya bisnis ini, ribuan karyawan. Seakan-akan keren. Betul keren, saya juga pernah mengalami itu ketika saya masih umur 20-an ya. Cerita ke orang-orang, berasanya keren. Padahal yang terjadi adalah orang nggak peduli. Setiap orang itu, termasuk dengan kamu yang nonton video ini, itu kecenderungannya adalah memikirkan dirinya sendiri. Jadi kalau kamu cerita ke orang, itu nggak ada gunanya. Yang ada orang lain malah iri. Apalagi orang yang hatinya kurang baik, itu akan maunya kamu tuh gagal. Dia akan lihat celahnya di mana maunya kamu gagal. Jadi mendingan kamu nggak usah cerita semua rencana besar kamu ke semua orang. Jalankan aja, tunjukkan dari hasil nyata. Lagian kalau misalnya kamu ceritakan ke orang lain, otak kamu itu akan ada ilusi dopaminnya juga. Ilusi bahwa seakan-akan kamu sudah mencapai yang kamu ceritakan. Coba deh, misalnya mimpi besar kamu adalah pengen punya restoran 100 cabang. Coba cerita ke teman dekat kamu. Yang kamu rasakan setelah cerita, itu di sini kayaknya enak banget. Wah, kayaknya gue hebat nih. Udah ceritain mimpi besar gue nih. Gue punya mimpi yang besar nih. Seakan-akan sudah mencapainya. Jadinya lebih malas. Walaupun nggak semua orang seperti itu ya. Ada orang-orang yang ya walaupun dia sudah menceritakan, ada perasaan itu, dia juga tetap rajin. Tapi kebanyakan orang nggak bisa melawan itu. Jadi lebih baik kamu nggak usah terlalu menceritakan semua mimpi besar kamu ke semua orang. Ya mungkin ke 1-2 orang yang benar-benar dekat, yang kamu percaya, nggak masalah. Tapi jangan sembarang menceritakan. Kemudian poin yang kelima adalah kamu harus ngambil resiko di dalam hidup. Sedini mungkin ambil resiko yang besar di dalam hidup. Karena ini adalah satu-satunya cara untuk kamu naik level. Kamu harus benar-benar ingat ini. Karena saya juga belajar ini di atas umur 25, mendekati umur 30. Kalau misalnya kamu tidak ambil resiko, tidak akan ada yang berubah di dalam hidup kamu. Misalnya resiko apa? Ingin memulai bisnis. Ada resiko bisnisnya tutup? Betul. Tapi kalau bisnisnya jalan, hidup kamu naik level. Misalnya apa lagi? Ada tawaran. Kamu sekarang posisi manajer. Kamu ditawarkan menjadi direktur dari suatu perusahaan. Kamu merasa kamu nggak ada kualifikasinya.
tapi kamu berani mengambil resiko tersebut. Dan kamu paksa diri kamu untuk belajar tentang bagaimana caranya menjadi direktur. Akhirnya bisa dan kamu naik level. Gitu. Jadi kalau kamu tidak mengambil resiko sama sekali, hidup kamu tidak akan berubah. Kamu bisa coba renungkan ya ke 5 tahun lalu, 6 tahun lalu, tahun 2020, ketika work from home, semua orang di rumah, ya ada COVID, hidup kamu seperti apa, keuangan kamu seperti apa, dan bandingkan dengan sekarang. Kalau misalnya selama 6 tahun ini tidak ada perubahan di dalam hidup kamu, maka 6 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, mungkin hidup kamu akan sama-sama aja. Jadi kamu harus benar-benar take this seriously ya, harus dengan serius melihat ini. Kalau kamu tidak ngambil resiko dalam hidup kamu akan sama terus. Apakah kamu mau hidup kamu sama terus? Ada orang-orang yang memang mau hidupnya gitu-gitu aja, nggak masalah. Tapi kalau kamu pengen hidup kamu naik level, kamu punya mimpi yang besar, maka kamu harus mengambil resiko. Dan perlu kamu ingat, ketika kamu ingin mengambil resiko, biasanya ada perasaan grogi. Biasanya ada satu keputusan yang pengen kamu ambil, kamu deg-degan ya, bingung, nggak tahu mau melangkah atau enggak, itu adalah saatnya kamu lompat. Ya kamu harus ingat ini. Kemudian poin yang keenam adalah networking itu overrated. Saya ingat banget dulu ada orang bilang ke saya kalau masih muda itu harus networking seluas-luasnya, kenal dengan semua orang, pergi ke semua event. Menurut saya itu adalah hal yang kurang tepat. Ya, overrated. Jadi intinya jangan ngabisin waktu untuk kenalan dengan orang sebanyak-banyaknya, tapi habisin waktunya naikin value diri kamu dulu. Jadi misalnya kamu tuh punya satu kemampuan yang terbaik. Misalnya kamu adalah videographer, misalnya kamu adalah desainer, misalnya kamu adalah seorang public speaker, misalnya kamu adalah seorang content creator. Jadilah yang terbaik di situ dulu. 5 tahun, 10 tahun, tajemin. Karena ketika kamu adalah yang terbaik, maka network itu akan datang dengan sendirinya. Orang akan mencari kamu. Dan kamu ketika datang ke event, berkenalan dengan orang mau kenalan dengan kamu. Karena kamu ada value-nya. Kamu jangan bilang, oh iya dia mau kenalan karena saya kan punya kemampuan. Ya memang seperti itu. Nanti ketika kamu di atas umur 30, di atas umur 40, kamu baru sadar bahwa memang orang itu ketika berkenalan, ketika sudah di usia tua, dia akan melihat value-nya ini apa. Secara profesional ya, ketika value-nya ada, dia akan mau networking dengan orang tersebut. Dia akan berpikir, oh nanti suatu saat mungkin gue akan butuh dia nih, bisa berkolaborasi, bisa ada peluang yang digarap bareng. Makanya kamu fokus naikin value diri kamu dulu. Dan sekarang kita tahu ini adalah zaman digital ya. Menurut saya personal branding di online itu penting. Minimal di Instagram kamu harus bikin konten rutin supaya kamu ada follower yang cukup banyak ya, puluhan ribu, ratusan ribu. Karena ketika kamu sudah sampai di titik itu, kamu akan gampang untuk menjangkau siapapun. Biasanya akan lebih dijawab. Ya ini saya rasakan sendiri ya. Ketika follower sudah di atas puluhan ribu, ratusan ribu, itu orang-orang akan lebih menjawab. Karena kalau misalnya kayak saya nih, sekarang DM setiap hari masuk ada ratusan. Yang muncul di paling atas itu biasanya yang followernya banyak dulu. Jadi kemungkinan untuk dijawabnya juga lebih tinggi. Jadi menurut saya, kalau misalnya kamu memang mau maju ya, menunjukkan diri kamu, nggak masalah di depan kamera, ya kamu coba untuk fokus bangun personal brand kamu. Ya terutama di Instagram menurut saya. Karena zaman sekarang ini orang itu kalau misalnya mau ngecek profil seseorang itu biasanya lihat Instagram. Bahkan bisnis juga ya, kita pengen tahu ini bisnis apa sih, kita akan lihat dia punya Instagram, isinya apa. Kemudian poin yang ketujuh adalah cara mencari duit itu ada banyak. Jadi jangan sampai kaku merasa bahwa cari duit itu cuma kerja. Cari duit itu cuma berbisnis. Cari duit itu ada banyak sekali caranya. Bisa menjadi freelance, bisa menjadi broker. Ya saya pernah cerita ya, saya kenal dengan salah satu broker, walaupun nggak deket ya, broker yang dimana dia pernah satu transaksi broker tanah yang besar, yang dimana tanah itu menjadi sebuah mall di Jakarta, itu dia dapat ratusan miliar. Dan dia menjadi kaya raya. Kerjaan dia hanya broker seumur hidupnya, selama puluhan tahun. Kemudian ada juga orang yang menjadi kaya dengan menjadi trader. Jadi kamu harus buka pikiran kamu lebar-lebar bahwa mencari duit itu nggak hanya dengan gaji sebagai karyawan ataupun berbisnis. Ada banyak caranya. Inti utamanya adalah fokus. Jangan sampai kamu ngerjain satu hal. Misalnya kamu menjadi content creator, kamu lihat orang jadi trader, kamu pengen jadi trader. Kalau kamu fokusnya pecah, kamu nggak akan jadi apa-apa. Kalau kamu pengen dapat duit yang banyak, jadilah yang terbaik di satu bidang dan fokus di satu bidang. Jangan FOMO. Karena apapun bidang yang kamu tajamkan, ketika kamu sudah menjadi titik yang terbaik di sana, maka itu akan datang dengan sendirinya uang. Kemudian poin yang ke-8 adalah lingkaran terdekatmu itu memberikan efek yang sangat besar ke dalam hidup kamu. Jadi, kamu harus benar-benar memilih. Kamu harus bisa bedakan teman dan kenalan.
Teman adalah orang yang kamu sering temui, kamu sering ngobrol sama dia. Kenalan itu orang yang kamu temui paling sekali atau 2 kali, tapi kamu ada kontaknya dia nih. Bisa WA dia, tapi bukan benar-benar teman kamu. Nah, yang harus kamu koreksi adalah temannya kamu. Karena teman kamu yang di dalam lingkaran terdekat kamu, ini bisa mempengaruhi motivasinya kamu, pola pikirnya kamu. Kalau misalnya kamu nggak merokok, tapi teman-teman kamu semuanya merokok, lambat laun kamu akan coba merokok. Kalau misalnya kamu nggak minum-minum alkohol, teman-teman kamu minum alkohol semua, walaupun kamu nolak sekarang, setelah 2 tahun, 3 tahun, ada sekali kamu akan nyoba juga. Gitu. Jadi kamu harus pastikan ini lingkaran terdekat kamu nih orang-orang yang benar nih, sejalan sesuai dengan yang kamu inginkan. Paling bagus adalah orang-orang yang ambisius, ya orang-orang yang fokus di bidangnya, orang-orang yang pengen kamu maju juga. Kamu harus saring terus. Kalau misalnya sedikit jumlahnya nggak apa-apa, misalnya cuma ada 3 yang sesuai dengan kriteria kamu, nggak apa-apa. Kecil juga nggak masalah, yang penting kualitasnya bagus. Jadi bedakan dengan kenalan ya, dan bedakan dengan pertemanan lama. Kamu punya teman dari SMA ataupun kuliah, belum tentu itu sesuai dengan yang kamu harapkan. Misalnya ada yang punya efek yang kurang bagus terhadap diri kamu. Ya kamu harus kurangi frekuensinya dengan teman-teman seperti itu. Jadi kamu harus bisa menyaring, ini benar-benar bolanya ada di kamu. Kamu harus cari cara gimana lingkaran terdekat kamu yang frekuensi bertemunya paling tinggi, itu kamu kontrol kualitasnya. Sisanya ya kamu jadi seperti kenalan biasa aja, tahu orangnya, ada WA-nya, tapi nggak terlalu sering bertemu. Jadi bukan benar-benar memutus hubungan dengan teman lama, tapi tidak sering bertemu. Lebih sering bertemu dengan yang sesuai yang kamu inginkan. Jadi kira-kira ini adalah 8 poin yang menurut saya penting ya untuk diingat, dan ini bisa merubah hidup kamu kalau kamu praktekkan. Yang pertama adalah jangan jadi orang nggak enakan. Yang kedua adalah investasi semudah mungkin. Yang ketiga adalah minta pendapat ke orang yang sudah mencapai goal kamu. Yang keempat adalah jangan menceritakan semua goal kamu ke semua orang. Kemudian yang kelima adalah kamu harus mengambil resiko dalam hidup. Yang keenam adalah networking itu overrated. Kamu naikin value diri kamu, networking akan datang dengan sendirinya. Yang ketujuh adalah cara mencari duit itu banyak. Yang penting kamu fokus. Jadi jangan terperangkap dalam pemikiran bahwa cari duit itu hanya dengan kerja ataupun bisnis. Kemudian yang terakhir adalah lingkaran terdekatmu itu punya efek yang sangat besar di dalam hidup kamu. Jadi kamu harus benar-benar memilihnya dengan baik. Kalau kamu udah selesai mendengarkan video ini, kamu harus ingat bahwa nggak akan ada yang berubah di dalam hidup kamu kalau kamu cuma catat dan mendengar. Kamu harus implementasikan di dalam hidup kamu dari hari ini. Semoga membantu ya.